Dan ketika datang sangat kencang, ia semakin kuat berpegangan. Sehingga ia tetap bertengger di atas pohon kelapa sambil menikmati buahnya. Ibu Bapa dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Sungguh saya Pendeta Hosea dari GKJ Jakarta berbahagia sekali bisa menjumpai Bapak, Ibu, dan Saudara pada kesempatan ini melalui sapaan pastoral ministerium klasis Jakarta bagian Barat dan Jakarta bagian Timur. Kita akan bersama-sama mengangkat tema penghormatan dan tekanan membuat makin cinta dan setia. Melalui bacaan Alkitab 1 Tawarik 14 ayat 1 dan 2 serta Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-16 sampai 31 dan dasar perenungan kita Kisah Rasul pasal 17 ayat yang ke-28. Demikian. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Ibu, Bapak, dan Saudara, 1 Tawarik pasal 14 ayat 1 dan 2 mengungkapkan Daud menerima upeti atau paket sarana untuk membangun istana. Dan Kisah Rasul pasal 17 ayat 16 sampai 31 mengungkapkan Paulus di Athena dalam memberitakan Injil Tuhan. Dia menghadapi tekanan dari para filsuf dan penyembah-penyembah berhala. Nah, pengalaman Daud dan Paulus memang dua peristiwa yang berbeda. Tetapi saudara sekaligus memiliki kesamaan. Dua pengalaman itu mengingatkan saya pada sebuah cerita tentang kera yang sedang makan kelapa di atas pohon kelapa tentu saja, diterpa angin. Ada bermacam-macam. Yang pertama angin itu kencang, kemudian ia berpegangan, lalu makin kencang, ia berpegangan, dan ketika datang sangat kencang, ia semakin kuat berpegangan. Sehingga ia tetap bertengger di atas pohon kelapa sambil menikmati buahnya. Namun, saudara, ketika lewat angin sepoi-sepoi yang lembut membelai, ia lengah. Kera itu tertidur dan jatuh dari atas pohon kelapa. Dua kisah yang berbeda di atas, sama-sama dalam rangka mengemban tugas. Bagaimana mereka, Daud dan Rasul Paulus, menyikapinya? Daud menerima penghormatan, sementara Paulus menghadapi tantangan bahkan pelecehan dalam situasi dan kondisi tersebut. Nah, inilah yang menarik. Dua tokoh ini memperlihatkan sikap yang sama pula, yaitu makin cinta dan meninggikan atau setia meninggikan Tuhan. Daud mendapat penghormatan dan upeti, tetapi tidak lalu sombong dan gila hormat. Tidak. Justru semakin sadar bahwa Tuhan sungguh berkenan padanya untuk memimpin, untuk mengemban tugas, untuk menerima amanat dan tanggung jawab atas Israel, yaitu sebagai raja. Penghormatan Raja Hiram semakin membuatnya melihat kehadiran dan keberkenanan Tuhan. Demikian juga dengan Rasul Paulus. Tekanan, pelecehan, dan situasi yang tidak mudah untuk memberitakan Injil
namun tidak membuatnya putus asa, patah arang, dan menyerah. Apalagi tenggelam dalam situasi yang gelap itu dan tidak mudah. Tidak. Bahkan Paulus memberitakan Injil semakin semangat. Ia memberitakan Injil Tuhan dengan menyampaikan, kita anak-anak Allah, keturunan Allah. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Bapak dan saudara-saudara yang terkasih, pandemi memang tidak mudah kita kendalikan, kita hadapi. Bahkan kita tahu telah memakan sekian banyak korban, tidak jarang membuat kita semakin khawatir, cemas, galau, gelisah, bahkan mungkin kehilangan arah. Tetapi firman Tuhan tidak menunjukkan. Allah dalam Yesus Kristus tidak bermaksud membiarkan kita tiada, diam, dan tidak hidup. Tidak. Sesungguhnya Allah terus membuat dan ingin kita semakin hidup dan memperlihatkan gerak serta menyatakan bahwa ada anak-anak Allah dalam pandemi di negeri yang semakin mencintai, yang semakin setia meninggikannya, yang percaya dan mengungkapkan bahwa di dalam Dia kita hidup. Kita akan terus melangkah. Kita akan melewati pandemi. Tetap semangat, makin cinta, semakin setia dan meninggikan Dia. Tuhan Yesus memberkati. Amin.